Piala Kemerdekaan 2025. Garuda Muda fokus pemulihan di latihan perdana. Nova Arianto siapkan strategi khusus hadapi Tajikistan. Langkah awal timnas U17 Indonesia menuju Piala Kemerdekaan 2025 resmi dimulai. Sabtu malam, 9 Agustus 2025, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang menjadi saksi latihan perdana Garuda Muda setelah mereka tiba dari pemusatan latihan di Bali. Meski baru sehari menginjakan kaki di tanah Sumatera, para pemain langsung digenjot sesi latihan ringan yang fokus pada pemulihan fisik. Sembari mulai meramu strategi untuk laga pembuka melawan Tajikistan pada 12 Agustus mendatang. Pelatih kepala, Nova Arianto, yang memimpin sesi ini, terlihat tenang namun penuh perhitungan. Mengenakan topi hitam dan kaos berlogo PSSI, ia berdiri di tengah lapangan sambil mengamati setiap pergerakan anak asuhnya. Yang pasti kami fokus ke pemulihan. Sekalian kami membuat game plan untuk pertandingan pertama melawan Tajikistan. Saya lihat kondisi pemain sangat baik. Semuanya siap tempur, ujar Nova kepada awak media usai latihan. Perjalanan dari Bali hingga Medan, transisi yang dikelola matang. Sebelum mendarat di Medan, skuad U17 menghabiskan beberapa pekan di Bali. Pulau Dewata bukan hanya menjadi lokasi latihan fisik dan teknis, tapi juga ajang pencarian bakat baru. Nova tidak ragu menjajal pemain diaspora dan nama-nama yang belum masuk daftar Piala Asia U11 sebelumnya. Saya bersyukur ada beberapa wajah baru yang bisa kita lihat potensinya. Piala Kemerdekaan ini menjadi ajang menilai apakah mereka layak dibawa ke level lebih tinggi, termasuk ke Piala Dunia U11 nanti. Jelas mantan bek tangguh timnas Indonesia itu. Setiba di Bandara Kuala Namu pada Jumat malam, 8 Agustus, sekitar pukul 21.15 WIB, rombongan timnas U17 menjadi pusat perhatian. Meski tidak ada seremoni penyambutan meriah, penumpang yang sedang menunggu keluarga tampak berhenti sejenak untuk melihat iring-iringan pemain berbaju hitam khas timnas. Nova memimpin rombongan yang terdiri dari 30 pemain dan staf pelatih. Setelah 45 menit proses pengambilan bagasi, mereka langsung menuju bus tim dan beberapa kendaraan pengangkut peralatan yang menunggu di luar. Hotel berbintang 5 di pusat kota Medan menjadi markas sementara sebelum mereka pindah ke Deli Serdang menjelang laga. Latihan perdana, ringan tapi penuh strategi. Latihan Sabtu malam berlangsung dalam suasana cerah dengan angin sepoi khas Sumatera Utara. Penonton yang kebetulan berada di sekitar stadion bisa melihat sebagian sesi, terutama pemanasan dan small-sided games. Fokus utama adalah mengembalikan kesegaran tubuh pemain setelah perjalanan panjang sekaligus menjaga sentuhan bola. Latihan ini bukan untuk menguras tenaga, tapi memulihkan. Besok kita mulai masuk ke taktik yang lebih detail, kata Nova. Ia membagi pemain dalam beberapa kelompok, menjalankan rondo, latihan umpan cepat, dan simulasi tekanan tinggi. Sebuah tanda bahwa pressing akan menjadi salah satu senjata melawan Tajikistan. Piala Kemerdekaan, lebih dari sekadar turnamen persahabatan. Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar pada 12-15 Agustus di Deli Serdang bukanlah turnamen resmi FIFA, namun memiliki nilai historis dan emosional. Bagi Nova Arianto, ajang ini adalah pintu masuk menuju Piala Dunia U11. Target saya adalah menguji semua pemain yang ada di tim saat ini. 3 pertandingan di Piala Kemerdekaan ini akan memberi gambaran siapa yang benar-benar siap untuk level tertinggi, tegasnya. Turnamen ini akan diikuti beberapa negara undangan, dengan laga pembuka mempertemukan Indonesia dan Tajikistan. Meski bukan lawan dari Asia Tenggara, Tajikistan dikenal memiliki karakter bermain yang keras dan disiplin. Mereka juga sering menjadi batu sandungan di level usia muda, berkat fisik kuat dan taktik rapat. Sorotan pada pemain baru dan diaspora. Sejak awal, Nova memang mengincar Piala Kemerdekaan untuk menguji wajah-wajah baru. Beberapa di antaranya adalah pemain diaspora yang bermain di Eropa dan Amerika, serta talenta lokal yang bersinar di Liga Usia Muda Nasional. Meski namanya belum dipublikasikan secara luas, beberapa pemain disebut memiliki gaya bermain menyerupai bintang dunia. Kami ingin melihat keberanian mereka di pertandingan nyata, bukan hanya di latihan. Mental bertanding itu kunci, ujar Nova. Ia menegaskan bahwa semua pemain mendapat kesempatan yang sama, namun hanya yang konsisten di 3 laga Piala Kemerdekaan yang berpeluang masuk skuad Piala Dunia. Suasana tim, optimis dan kompak. Meski masih ada adaptasi dari pemain baru, atmosfer dalam tim tergolong positif. Di
Di sela latihan, gelak tawa terdengar ketika pemain senior menggoda rekan yang baru bergabung. Nova menyebut kekompakan ini sebagai modal penting. Teknik bisa dilatih, tapi chemistry antar pemain itu dibangun dari kebersamaan, katanya. Skuad Garuda Muda juga mendapat dukungan penuh dari PSSI. Ketua Umum Erick Thohir dijadwalkan hadir langsung pada laga pembuka. Kehadiran tokoh-tokoh penting di tribun diyakini akan menambah motivasi. Tantangan fisik dan cuaca berbeda dengan Bali yang memiliki kelembaban tinggi dan cuaca panas. Sumatera Utara menawarkan udara yang sedikit lebih sejuk di malam hari, namun cenderung lembab di siang. Kondisi ini menuntut pemain cepat beradaptasi. Tim pelatih fisik bahkan sudah menyiapkan program nutrisi khusus, termasuk hidrasi ketat untuk mencegah dehidrasi saat laga siang. Nova tak menampik bahwa Tajikistan memiliki keunggulan fisik, namun ia percaya permainan cepat dan kolektif bisa menekan lawan. Kita main di rumah sendiri dengan dukungan penonton, itu harus jadi energi tambahan, ucapnya. Menatap laga pembuka 12 Agustus 2025 akan menjadi ujian pertama. Nova ingin anak asuhnya tampil lepas, namun terukur. Kemenangan di laga pembuka diyakini akan memberi dorongan mental besar untuk 2 laga berikutnya di fase grup. Supporter lokal di Deli Serdang juga sudah mulai mempersiapkan koreografi dan yel-yel. Penjual jersey replika Timnas U11 terlihat mulai ramai di sekitar stadion sejak akhir pekan. Bagi warga setempat, menyaksikan tim muda Garuda bertarung melawan negara asing adalah pengalaman langka yang wajib didukung penuh. Awal perjalanan panjang, latihan perdana ini mungkin hanya berlangsung singkat, namun maknanya besar. Disinilah Nova Arianto mulai menyusun potongan puzzle menuju Piala Dunia U19. Piala Kemerdekaan hanyalah langkah awal. Tapi dari sinilah ia akan tahu siapa yang layak menjadi bagian dari sejarah. Perjalanan masih panjang, tapi kami sudah memulai dengan langkah yang tepat, pungkas Nova. Dengan persiapan matang, dukungan supporter, dan semangat kemerdekaan yang membara, Timnas U19 Indonesia siap menghadapi tantangan. Tajikistan mungkin menjadi rintangan pertama. Namun di balik itu ada harapan besar. Melihat Garuda Muda terbang tinggi di pentas dunia.